Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan anugerah menikmati dan menjalani hidup di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Nah, saya mengajak kepada semuanya untuk menjalani ibadah yang memungkinkan kita untuk meningkat, ya. Artinya apa? Artinya ibadah kita tidak sekedar memenuhi kewajiban, tidak sekedar menjalankan rutinitas. Kalau menjalani rutinitas di bulan Ramadan, memenuhi ketentuan fikih, itu sangat mudah sekali. Asal kalau sebelum fajar kita sahur, kemudian berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri sampai maghrib selesai. Itu sudah sah secara hukum terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa. Maka supaya meningkat ibadah kita di bulan Ramadan itu, kita jangan mencari sahnya saja, tetapi kita tingkatkan berpuasa dengan tingkatan akhlak. Kalau dengan akhlak itu akan menjadi lebih bermakna. Kita akan betul-betul meningkat karakter dan kepribadian kita, dibentuk oleh ibadah puasa itu. Kalau kita baca Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya akan menggarisbawahi dua hal dari ayat ini. Yang pertama, ketika Allah mewajibkan itu menggunakan kalimat diwajibkan. Nah, jadi seolah-olah yang mewajibkan itu diri sendiri gitu. Dan ini sesuai dengan semangat dari ibadah puasa itu. Puasa itu adalah ibadah yang kalau tidak punya minat kuat, itu tidak mungkin untuk melaksanakan. Jadi hanya orang yang punya minat kuat dari dalam, itu yang bisa menghayati dan mengamalkan puasa dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, ada kalimat la'allakum tattaqun. La'alla itu, kalau yang berfirman adalah Allah, itu artinya pasti. Maka orang yang berpuasa itu pasti menjadi orang yang bertakwa. Kalau sampai berpuasa tidak menjadi orang yang bertakwa, berarti ada yang perlu dibenahi di dalam pelaksanaan ibadah puasanya itu, ya. Jadi pasti menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang punya nilai plus dalam kedudukannya sebagai hamba Allah. Tidak sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu semua orang Islam melakukan itu. Tetapi orang takwa itu lebih dari itu, yakni orang yang sangat berhati-hati di dalam menjalani kehidupan itu. Jadi berhati-hati, tidak selalu mempertimbangkan manfaat dan madharat dari apa yang dilakukan dan juga apa yang diucapkan. Bukan sekedar ini benar gitu. Meskipun benar, kalau diucapkan kemudian membuat orang lain terluka, dia akan menghindari ucapan itu. Itulah orang bertakwa. Jadi sangat berhati-hati. Demikian pula dalam bertindak, itu sangat mempedulikan bagaimana agar kita itu tidak merugikan orang lain.
Kalau yang kita lakukan senantiasa seperti itu, maka kita insya Allah akan terhindar dari murka Allah. Nah, menghindari murka Allah dengan perilaku berhati-hati itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Makanan dan minuman juga demikian. Tidak sekedar, oh ini secara fikih halal. Kalau orang bertakwa, itu akan mempertimbangkan lebih dari itu. Meskipun halal, dia akan sangat berhati-hati. Ini merugikan orang lain apa tidak? Ini merugikan tubuh sendiri apa tidak? Jadi kalau halal tetapi secara medis tidak baik untuk tubuh, orang bertakwa pasti akan menghindari makanan yang merugikan tubuhnya sendiri. Demikian dan seterusnya. Jadi tidak sekedar ini boleh atau tidak boleh, tetapi betul-betul bisa bisa menahan diri untuk tidak berlebihan, tidak boros gitu. Karena boros itu perilaku orang yang tidak beriman. Jadi puasa itu betul-betul kalimatnya menahan diri, bukan sekedar tidak melakukan. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Itu menahan diri. Sekali lagi, bukan sekedar tidak melakukan. Kalau sekedar tidak melakukan, tidak makan dan tidak minum, itu semua orang bisa. Tetapi menahan diri itu hanya dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas jiwa, kualitas hati, kualitas nurani, kualitas pribadi yang berada di atas rata-rata. Jadi dan ini sangat bermanfaat yang namanya menahan diri. Pada tahun 1970-an ada seorang pakar psikologi dari Amerika Serikat itu mengadakan penelitian kepada anak-anak TK. Jadi anak TK itu diberi makanan. Lalu peneliti itu mengatakan barang siapa yang berani memakannya, menunda 5 menit kemudian setelah saya berikan, itu nanti saya beri hadiah gitu. Nah, tentu anak-anak ya bermacam-macam. Ada yang langsung dimakan, ada yang tertarik dengan hadiah lalu menunda makannya 5 menit itu. Nah, kemudian anak-anak TK ini setelah SMA kemudian kuliah itu masih dipantau keberadaannya. Nah, ternyata dalam penelitian ahli psikologi itu ditemukan bahwa anak-anak yang ketika TK itu menunda 5 menit makannya, dia itu menjadi anak yang kepribadiannya lebih utama. Jadi lebih peduli kepada orang lain, prestasi belajarnya juga lebih mengagumkan, dan seterusnya. Idealnya ya, bukan idealnya, tapi pokoknya itu ditemukan pada anak-anak yang berani menunda makannya 5 menit itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih utama dibandingkan anak-anak yang ketika itu langsung makan. Nah, jadi ini sebuah penelitian yang luar biasa dari TK sampai menjadi mahasiswa, diikuti perkembangan kejiwaannya. Jadi itu baru berani menunda 5 menit. Nah, kita itu selama 1 bulan di bulan Ramadan itu diajari menunda selama 1 hari ya. 1 hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini kan sebuah pendidikan ruhani yang luar biasa, yang membuat kita idealnya menjadi pribadi yang lebih mampu mengendalikan diri. Kalau orang itu lebih mampu mengendalikan diri, akan tumbuh kepekaannya terhadap orang lain, akan peduli terhadap persoalan orang lain. Dia akan bisa mempertimbangkan manfaat dan mandorotnya, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Nah, mudah-mudahan
kita sekalian, puasanya tidak sekedar mengejar sahnya puasa, tetapi kita naik dengan puasa dengan akhlak sehingga kita menjadi pribadi yang lebih beradab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Asru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.